Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir di majelis ilmu ini setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan seluruh amal kita ini nanti akan mengantarkan kita sekeluarga untuk masuk surganya Allah SWT. Hari ini saya mendapatkan amanah dari Takmir untuk menemani penjenengan ngobrol-ngobrol tentang Islam aktual, yang salah satu di antaranya menjadi tema penting itu adalah sepinya masjid-masjid kita pada saat subuh, terutama dari anak-anak kita. Di mana-mana masjid sepi dengan anak-anak pada saat subuh. Saya khawatir, banyak ulama khawatir kalau subuh itu sepi dengan anak-anak, masa depan umat Islam di Indonesia ini ya bikin was-was saja ya. Karena nanti anak-anak suatu ketika bisa jadi akan bicara, dulu orang Islam itu kalau sholat itu di tempatnya kayak begini gitu. Tapi dia sudah tidak sholat lagi. Nah, fenomena sekarang itu banyak terjadi begitu. Makanya hari ini saya bahas bagaimana caranya supaya nanti anak-anak mau sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ada fenomena begini. Mulai banyak sekarang marak perampokan akidah dengan cara seperti ini. Dan ini saya diceritani anak saya sendiri yang waktu itu di prospek untuk berakidah yang lain. Misalnya begini Pak, ini robot, ini robot. Kalau di dunia anak muda kan robotik itu wonten nggih, pelajaran robotik dan sebagainya. Nah, perhatikan ini ya. Ini ceritanya anak saya. Robot ini kan ikuti jalur gini. Nah, ikut jalur terus, diprogram ikut jalur. Nah, kalau robot ini ternyata suatu ketika keluar dari jalur, itu yang salah siapa? Robotnya atau yang memprogram? Yang memprogram. Jadi kalau robot keluar dari jalur, yang salah adalah yang memprogram. Ini ada manusia nih, ya. Terus dia keluar dari jalur agama. Berarti yang salah siapa? Yang salah Allah atau manusianya? Sekarang lagi marak begitu, Pak. Pakai nalar-nalar supaya nanti anak-anak kita itu sudah berbelok arah, tiba-tiba berbelok arah. Dan yang seperti ini banyak terjadi di perguruan tinggi. Kenapa di perguruan tinggi? Karena orang tua pada umumnya kalau anaknya sudah perguruan tinggi udah lepas, udah kos jauh udah lepas. Tapi kalau masih SD masih dilihat-lihat terus ya, disuruh-suruh terus. Tapi kalau perguruan tinggi kadang-kadang dilepas. Nah sekarang marah Pak yang begitu Pak. Kapan hari saya mengisi kajian di Gunung Sari, ada bapak-bapak yang nangis ya, berbesmili gitu ya. Tanya ke saya ketika saya cerita begini, Ustadz kalau sudah terlanjur terampok gimana Ustadz? Maksudnya Pak, ini dia sudah tidak mau pulang lagi ke rumah. Dia tidak bisa dihubungi ibunya. Dan dia benar-benar sudah keluar dari Islam ini. Nah, saya terbengong-bengong ya Allah, ternyata ada yang lebih parah lagi ya. Sekarang tinggal di mana Pak? Enggak di sini ya, dengar-dengarnya ada di luar pulau. Dia mengikuti aliran free thinker, berpikir bebas. Nah itu sekarang banyak Pak gitu ya. Jadi banyak orang berkeluh kesah seperti itu, enggak mau sholat lagi. Suatu ketika ada teman saya, seorang ustadz juga, reuni bersama mantan murid-muridnya SMA. Ini SMA Islam Pak ya, bukan SMA biasa ya, SMA Islam. Pada saat reuni, pas giliran azan maghrib gitu, sambil nunggu makanan keluar di
tempat reunian itu. Saat ini ngajak ayo salat maghrib ya jamaah sih. Nah, mantan murid-muridnya bilang, monggo Ustaz, monggo kalau salat. Loh ya ayo jamaah. Bon monggo Ustaz mawon. Ya kan enggak salat ah? Ya salat kalau di rumah. Nah kalau di luar rumah? Enggak. Nah kenapa bisa begitu? Ya salat di rumah menghormati bapak aja biar enggak ribut. Kok ngono sih? Saya salat. Monggo Ustaz aja. Ustaz masih percaya dah bahwa Tuhan itu ada. Ya nama banget nih Pak. Peleng ngoten nggih ten ngene sirah ngoten nggih insyaallah. Nah yang kadang-kadang mencengangkan itu adalah bapaknya sholat subuh berjamaah. Bapaknya mungkin ya sholat subuh berjamaah. Royokan di saf terdepan. Tapi anak-anaknya dibiarkan tidak sholat subuh. Peleng gitu Pak rasanya. Astagfirullahaladzim. Bagaimana nanti kalau ayahnya ini digiring masuk surga, terus kemudian anaknya digiring masuk neraka, dan kalau anak itu kemudian di sudut neraka teriak-teriak, ya Allah saya tidak mau masuk neraka ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Kenapa? Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak sholat subuh, bapak saya diam saja ya Allah. Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak pernah membaca Al-Quran, ibu saya juga diam saja ya Allah. Dulu di dunia itu ya Allah. Berat sekali rasanya. Ya. Maka betapa pentingnya kita ini selain perhatian pada diri sendiri, juga perhatian pada keluarga. Maka nasihatnya kepada kita semuanya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu. Lengkap Pak ya? Diri sendiri dan keluarga. Jangan sampai egois ya. Bapaknya sholat subuh, anaknya enggak. Nah, itu sebabnya saya mencoba untuk memperbaiki diri saya juga. Anak saya ini kebetulan sudah mahasiswa, tidak serumah dengan saya karena beda kota. Nah, supaya saya nggak was-was, saya selalu minta hadiah anak saya. Kayak tadi pagi berangkat ke sini, saya minta hadiah anak saya di luar kota. Kayak hadiah le ayah setiap hari itu le. Hadiah apa toh ya? Aku ini belum kerja loh ya. Enggak, ayah nggak minta benda, nggak minta barang, nggak minta apa. Lah apa ya? Pokoknya saat durunge subuh ngono kuwi WA ya. Ya aku sudah bangun persiapan sholat subuh. Ngono ayah wis wegole memulai hari itu menjadi tentrem atine ayah. Tapi nek sampean gak WA le, ya Allah, gelisahnya ayah. Bagaimana ayah bisa tenang sholat subuh kalau tidak tahu anaknya sholat atau tidak? Insyaallah. Maka betapa pentingnya Pak kita mempunyai kepedulian besar kepada anak-anak kita. Jangan sampai kita egois. Ya, jangan sampai kita egois. Nah, terkait dengan sholat itu, tadi dibacakan oleh imam, ada satu surat yang terkait dengan mendidik anak-anak untuk urusan sholat. Ya, untuk urusan sholat. Surat Luqman tadi ya, yang dibaca. Perhatikan perintahnya seorang ayah kepada anaknya. Jadi ini Pak ya, kalau kita ini tidak pernah melakukannya begini, kita nanti akan zalim itu kepada anak-anak ya. Ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, dirikanlah sholat. Saya yakin semua anak sudah bisa sholat mungkin ya. Saya yakin ya, karena kita pedulian. Cuman berikutnya itu kita sering abai. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Sudahkah kita latih anak-anak untuk berdakwah? Menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar. Kalau belum, masih dolim kita Pak. Ini cerita panjang. Bagaimana caranya membuat anak itu jadi hebat? Suratnya surat 31, surat Luqman, ayatnya mulai ayat 12 sampai 19. Itu adalah metodologi terbaik. Tidak ada kurikulum selain Al-Quran yang terbaik ya, untuk membuat anak-anak menjadi anak-anak yang sangat solih, sangat baik.
Dan berikutnya, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Berarti yang diwajibkan mana saja, Pak? 1, sholat. 2, menyuruh dan mencegah. Ini ke. Nomor 3, bersabar. Itu diwajibkan semuanya pada anak-anak, Pak. Nah, yang kita latihkan yang mana? Sholat saja. Yang nomor 2, belum. Segera kita perbaiki, Pak, ya, kalau anak kita sudah terlanjur gede, ya. Insyaallah. Masa mahasiswa di komisi kultum rayaan mau cocok aku. Mahasiswa ya. Padahal ini untuk anak-anak ini, ya. Ajari anakmu sholat umur berapa? 7 tahun. Boleh dipukul umur berapa? 10 tahun. Insyaallah. Perhatikan ini. Ajari anakmu sholat umur 7 tahun, boleh dipukul umur 10 tahun. Berarti waktu mengajarkan ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau anak itu 3 tahun nggak bisa sholat, boleh dipukul. Tapi tolong jangan gampang mukul dulu. Mari kita cek kenapa anak itu nggak bisa sholat dengan baik umur 10 tahun. Perhatikan logikanya. Ada waktu 3 tahun untuk ngajari anak-anak. Gurunya ada 2. 1 namanya ayah, 2 namanya ibu. Ibu disebut madrasah, ayah kepala madrasah. Muridnya 1. Pelajarannya mek 1. Waktunya 3 tahun. Coba bayangkan, Pak. Ono arek les, gurune 2, pelajarannya mek 1 tok. Waktunya 3 tahun. Terus gagal. Kira-kira yang masalah ini gurunya apa muridnya? Yang perlu dipukul dulu siapa ini? Nah, ini kita perlu perhatian besar, ya, kepada anak-anak kita. Nah, banyak dugaan, termasuk saya juga menduga, ya. Anak-anak ini sering kali, kenapa kok tidak bisa sholat dengan baik umur 10 tahun? Jangan-jangan anak-anak ini tidak mendapatkan haknya secara utuh untuk pendidikan sholat. Tidak mendapatkan hak yang utuh. Haknya berapa anak ini, ya? Ada yang pegang HP, jenengan? Saya bantu untuk menghitung-hitung apa ini haknya anak-anak. Ada? Enggak apa-apa ya. Ini saya mungkin. Nah, ini perhatikan. Sholat berapa waktu, Pak? 5. 5 dikalikan 30 1 bulan, ya. Berarti berapa? 150. Itu 1 bulan. 150 dikalikan 12. Ustaz, mohon bantuan Ustaz, buka HP Ustaz, kalkulator Ustaz. 1.800. 1.800 kalikan 3 tahun. Kali 3. 5.400, Masya Allah. Cerdas sekali, ya. 5.400. Itulah haknya anak-anak. 5.400 kali pembelajaran. 5.400 kali tatap muka. Jadi lesnya anak-anak itu pertemuannya ada 5.400. Jadi kalau sudah mendapatkan 5.400, idealnya anak itu sudah bisa sholat. Tapi kenapa anak-anak tidak bisa sholat? Jangan-jangan 5.400 itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Terlalu sering mengalami jam kosong anak-anak. Mungkin dari 5.400 itu yang didapat anak-anak mungkin 3.000 atau 2.000. Ya wajar saja dia nggak lulus. Nah, ini kan pernah sekolah di SMP SMA dulu, kalau jam kosong gimana? Hasilnya bagaimana kalau terlalu sering jam kosong? Insya Allah. Nah, ini anak-anak juga begitu. Ada dugaan bahwa anak-anak umur 10 tahun ke atas itu tidak bisa sholat dengan baik, dengan tertib, dengan khusyuk, bahkan juga masih bolong-bolong, karena haknya 5.400 dikurangi dengan sengaja oleh guru maupun kepala sekolahnya. Gurunya namanya ibu, kepala sekolahnya namanya ayah. Naudzubillah min dzalik. Kalau dalam kondisi seperti itu terus anak, ya, jam kosongnya banyak, terus anak ujian gak lulus. Kira-kira yang harus dimarahi dulu siapa, anaknya atau gurunya? Bagaimana kalau anak ini bilang, lah, udah terlalu sering jam kosong? Gak ngerti saya.
Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ini baru urusan sholatnya, belum yang kedua, menyuruhnya dan menyeru ini ya. Belum yang ketiga, bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Coba bayangkan Pak, manakala ada anak umur 10 tahun misalnya, sudah bisa sholat, sudah pandai menyeru kebaikan kepada orang lain, dan bisa bersabar terhadap ejekan orang lain yang menimpa dia. Kira-kira keren nggak anak umur 10 tahun itu? Keren Pol. Pertanyaan saya, apakah anak SMP sudah bisa semuanya tiga ini? Rata-rata di fenomena masyarakat pada umumnya, belum tentu kan? Anak SMA apakah sudah tuntas semuanya? Belum tentu. Bahkan mahasiswa juga belum tentu. Nah, masalahnya sumbernya adalah malapetakannya ada di usia 7 sampai 10 tahun. Siapa yang bertanggung jawab 7 sampai 10 tahun? Orang tuanya. Kan tak sekolahnya Ustaz, tak sekolah Ustaz. Oke, di sekolah ya. Baik, sekolah itu ngajari sholat duhur paling banter. Kalau full day tambah asar. Lah yang maghrib isya subuh. Ya, makanya kalau itu misalnya 5.400, makanya dilaksanakan sekolah kurang lebih sekitar 2.000-an saja. Lah yang 3.000 kemana anak ini? Masya Allah. Inilah yang perlu kita pikirkan supaya generasi ini nanti ke depan masjid ini nggak roboh Pak. Ditambah lagi kalau ada anak yang ke masjid sering diseneni karo takmir. Ribut didik sawan tak sawan ini. Ya. Makanya anak-anak kemudian nggak betah ke masjid. Lebih asik di warnet. Karena warnet itu asik Pak. Tanya kepada anak-anak, asik di warnet itu. Banyak kalimat motivasi. Begitu dia main game, kalah, itu ada hiburan muncul di sini. Jangan sedih, coba lagi gitu. Masya Allah, senang sekali ya. Kalau dia menang, muncul kalimat motivasi lagi. Cobalah ke level yang lebih tinggi ya. Asik gitu ya. Nah, duk masjid seneni ayo. Wes klub ini. Udah jam kosongnya banyak. Seneni mana nang masjid? Astagfirullahaladzim. Lengkaplah remuk redamnya anak-anak kita. Ya, jadi orientasi kita ini Pak adalah orientasi ya bunaya aqimis shalah. Ya. Tiga ini mesti kita lakukan dengan sungguh-sungguh, jika tidak sangat berbahaya. Kalau untuk usia mahasiswa itu saya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu saya sering memotivasi begini. Laki-laki yang sholih itu cirinya sholatnya itu adalah di masjid. Laki-laki yang sholih sholatnya di masjid. Kalau laki-laki yang sholihah itu sholatnya di rumah. Ya. Kan ini nggak enak tuh, kalimat ini kan nggak enak Pak ya buat anak-anak muda ya. Nah, tapi yang nggak enak biasanya terus diingat terus ya. Laki-laki yang sholih sholatnya di mana? Masjid. Laki-laki yang sholihah sholatnya di rumah. Nah, kalau kepada anak SMA, mahasiswa lebih galak lagi saya kalau memotivasi. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata, melek kok gak kuat. Apalagi mendatangi sholat subuh. Jadi ukuran ketangguhan laki-laki itu Pak, subuh. Kalau jenengan punya anak remaja putri, terus di waktunya menikah, jenengan mau carikan jodoh yang tangguh apa yang rapuh? Yang tangguh. Dan cari yang tangguh itu di mana? Di masjid. Syaratnya gerakan sholat seperti ini sudah beres. Kalau sekarang cari jodoh di masjid, rata-rata nemui wong tuwek-tuwek tok. Sholat subuh niku. Ya. Nah, saya sampai ngotot serius gerakan sholat subuh ini harus beredar di mana-mana, ya, harus beredar di mana-mana. Nah, ini perintah untuk anak Pak ya, yang menyampaikan orang tua. Suratnya surat Luqman. Jadi ini ceritanya ada seorang ayah, bukan nabi dia ya. Dia kalau kita ini contohnya nabi mesti kita mengelak kan, kadang-kadang itu kan nabi ya, keluarganya nabi lah dewe nabi ya duduk, ulama duduk, ustaz duduk, mosok harus berhasil kayak nabi. Nah, ini bukan nabi Pak ya. Nah, ini bukan nabi. Ceritanya tentang seorang ayah yang mendidik anaknya. Paket pendidikannya dimulai dari ayat 12 sampai 19 dan salah satu di antara paket pendidikan itu adalah bunyinya adalah tentang sholat. Suratnya surat apa tadi? Luqman.
Pertanyaan saya, kalau nama Luqman itu mengarah kepada ayah atau ibu? Ayah. Dan ternyata Pak, pendidikan anak-anak di dalam Al-Quran itu lebih banyak dialog-dialognya dibahas itu adalah ayah, bukan ibu Pak. Cuma di masyarakat kita seolah-olah pendidikan anak itu urusannya siapa? Ibu. Bapak bagian golek duit. Bapak dadi mesin ATM tok lho. Meneng gak kakean ngomong, pokoke duit metu ngoten nggih. Insyaallah. Tapi kalau kita cocokkan dengan Al-Qur'an, enggak cocok, Pak. Dalam Al-Qur'an itu ada yang meneliti nih, Pak, mahasiswa penelitian S2. Dialog-dialog dalam Al-Qur'an tentang pendidikan itu ada 17. 17 dialog tentang pendidikan. Dari 17 dialog tentang pendidikan itu 14 diantaranya adalah dialognya ayah dengan anaknya. Ayah Luqman dengan anaknya, ayah Yakub dengan anaknya, ayah Ibrahim dengan anaknya, ayah gitu. Sementara ibu itu cuma 2. Yang satu keduanya. Coba bandingkan Pak, ayahnya berapa tadi? 14, ibu 2. Banyak mana? Banyak ayah atau banyak ibu? Banyak ayah. Kalau 2 dan 14 itu kita sederhanakan angkanya, 14 kita coret jadi 7, 2 kita coret jadi berapa? 1. Berarti perbandingan yang ideal kalau kita melihat contoh-contoh Al-Quran itu adalah 1:7. Ibu ngomong 1 paragraf, bapak 7 paragraf. Ibu 1 kalimat, bapak 7 kalimat. Tapi faktanya di lapangan, siapa yang lebih banyak omong? Ibunya. Masalah sudah, nanti anak kita sudah masalah itu. Kalau nggak cocok sama Al-Quran pasti masalah. Ibu ngomongnya kayak bapaknya gak bisa ngomong meneng. Padahal pendidikan itu lebih banyak ayah yang ngomong. Untuk urusan pendidikan harus ayah yang ngomong. Ayah lebih banyak. Makanya suratnya surat keayahan. Dan penjenengan diberi oleh agama ini ilmu yang lebih daripada perempuan idealnya. Kenapa? Setiap Jumat khotib selalu menasihati penjenengan dengan ilmu-ilmu agama. Ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu nggak diundang. Harusnya kita ini yang lebih berkeahlian untuk berdialog-dialog yang seperti ini kepada anak-anak. Astagfirullahaladzim. Ya. Lalu perintahnya kepada orang tua seperti apa? Ini dari anak kepada dari orang tua kepada anak. Kalau ayat yang ini dari Allah kepada orang tuanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakanlah. Perintahkan kepada keluargamu. Berarti kita Pak ya. Apa perintahnya? Dirikan sholat. Ayo sholat. Dan kalau memerintah sholat begini, bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Yang sing sabar ngajari sholat itu. Ada 5.400 tadi. Sabar 5.400. Ini jika 3.000. Jika 3.000. Sing sabar ya terus sing sabar. Masya Allah. Perhatikan penggunaan bahasa Arabnya. Kalau untuk anak-anak di pojok kiri Pak, pojok kiri itu bahasa Arabnya dipakai kata wasbir. Wasbir itu artinya dan bersabarlah. Wasbir. Tapi perintah untuk orang tua pakai kata wastabir. Ada perbedaan, pakai huruf tok di situ. Wasbir dan wastabir. Apa bedanya? Kalau wasbir itu artinya bersabarlah. Kalau wastabir itu juga bersabar, cuman sabar sing banget tenan itu namanya wastabir. Sing sangat sabar itu namanya wastabir. Jadi untuk anak-anak wasbir ya, wasbir. Kalau untuk orang tua wastabir, sing sabar banget ngurusi anak-anakmu itu. Sing sabar nyok ngamuan. Insyaallah. Oke. Oke, cukup sampai di sini dulu Pak ya. Kita jeda sebentar supaya merasuk kepada penyenengan dan penyenengan mendapatkan pahala penyampai ilmu juga ya, supaya berimbang. Saya mendapatkan pahala penyampai ilmu, kalau penyenengan cuma diam saja mendapatkan pahala penerima ilmu kan ya. Insyaallah ini supaya berimbang, penyenengan juga penyampai ilmu. Kita jeda sebentar. Tangan kanannya begini Pak, tangan kanannya begini insyaallah. Ayo semuanya enggak apa-apa insyaallah. Dengan penuh kesantunan kita letakkan di tetangga kita begini ya, di pundak tetangga. Nah, ikuti kata-kata saya, sing sabar. Ngurusi anak-anak sholat, sing sabar nggih. Mpun ngamuan ya, sabar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sing sabar. Wastabir alaiha. Sing sabar. Dan jangan putus asa. Contoh yang putus asa. Pun Ustaz pun diajari SD sekolah selembar pun diajari. Pun sakniki pun balik kok. Pun SMP malah pun SMA mau sesuk barang mosok wong tuwa terus mengkersane pun karepe. Nah ini gak sabar jenenge. Ya. Selain mengurangi haknya anak juga gak sabar ini. Insyaallah. Kok bisa ya gak sabar begitu? Kapan hari ada yang tanya, Ustaz, sampai kapan kita ngurusi anak-anak itu? Sampai kapan? Sampai balik? Sampai menikah? Sampai kapan, Ustaz? Hari kita lihat sirah. Nabi Nuh itu Pak, punya anak yang beling. Namanya siapa? Kan'an. Beling banget. Insyaallah. Mengejek, menertawakan bapaknya yang bikin perahu di bukit itu. Memang gak masuk akal kok Pak. Gak masuk akal, bikin perahu nang bukit itu gak masuk akal. Bener gak masuk akal. Makanya anak ini gak bangga punya bapak kayak begitu. Tapi ini perintahnya siapa? Allah. Masuk akal gak masuk akal Pak. Kalau perintahnya Allah, selesai, kerjakan. Jok kakek takok, jok kakek ngakal. Tapi anak ini kemudian ikut rombongan masyarakat membuli bapaknya habis-habisan. Begitu banjir bandang datang, kapal sudah mulai timbul tenggelam di banjir itu, anaknya berenang-berenang. Bapaknya gak tega, ayo naik kapal ayah. Enggak ya, enggak perlu. Ayo ini bukan banjir biasa, nah ini banjir datangnya dari azab Allah. Ayo nak naik kapalnya ayah biar selamat. Enggak ya, enggak perlu. Aku akan naik ke puncak bukit itu saja. Karena selama ini data BMKG menunjukkan tidak pernah ada banjir itu menenggelamkan bukit, enggak pernah ada. Masuk akal kan itu ya? Insyaallah. Anak ini mau berenang ke puncak bukit, tapi bukitnya tenggelam. Dan yang mati siapa? Nabi Nuh atau anaknya? Anaknya. Nah begitu Pak, dakwah kepada anak-anak itu adalah sampai anak kita mati di depan kita. Sampai anak kita mati di depan kita. Atau sebaliknya, sebagaimana ayah Yakub, ayahnya Nabi Yusuf itu, menjelang meninggal dunia, di dalam surat Al-Baqarah itu diceritakan panjang. Anaknya dikumpulkan dalam kondisi yang sudah sakaratul maut itu. Ayah Yakub ini bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kau sembah sepeninggalnya ayah nanti nak? Pertanyaan tentang ketauhidan. Apa yang kau sembah nak? Bukan pertanyaannya tentang tinggal di mana, pekerjaanmu apa enggak, tapi pertanyaan dakwah, apa yang kau sembah? Aku akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, Tuhan nenek moyang kita Ibrahim. Nah ketika ayah ini mendengar kalimat yang seperti itu, tenanglah ayah. Dan kemudian meninggal dunia Nabi Yakub ini. Jadi kalau mau mendidik anak-anak untuk urusan kebaikan ini, untuk urusan dakwah ini, pilihannya dua Pak. Sampai anak kita mati di depan kita, atau kita sendiri mati di depan anak-anak. Selesai barusan. Loh ini anak kita masih meger-meger urip mahasiswa. Jarno ae. Cuk kuat-kuatnya arek SMA jarno ae. Insyaallah. Wis gopel Ustaz, lambeku wis bolak-balik. Loh kok sampai gopel gimana sih? Wong 5.400 belum diberikan kok. Insyaallah. Ya. Jadi penjenengan ini kena ayat yang wasbir apa wastabir? Wastabir alaiha.